Kedatangan tokoh ini, tokoh politik ini, tokoh yang sangat berkuasa itu. Dan di dalam novel ini menggolkan keinginan keinginan politik, ya, ya, oke. politik, ya kan politiknya. Tapi yang membawa proposalnya selalu Lasi itu. Oh, jadi Lasi ini adalah cucuk lampah Ya. dari para politikus yang rankingnya di bawah menuju ranking Ranking ke atas. atas, iya. Oh, gitu. Jadi makanya di dalam edisi bahasa Jawa, bahasa Banyumasan, saya ganti judulnya itu Jegingger Lasi ikut mengatur negara. Jegingger Jegingger. artinya Jegingger itu sebetulnya ayam hutan jantan. bahasa sangat lokal. Sangat lokal juga. Tidak mungkin ditemui di Solo, Jogja. Tidak. Jegingger. Bekisar. Ayam hutan. Ya. Jegingger Lasi apa? Ya karena Jegingger itu kan Rambon sebetulnya. Jegingger itu begini terjadinya Jegingger itu. Dulu banyak ayam hutan masuk kampung. Walaupun terbang kembali ke hutan. Nah di kampung dia mengawini babon kampung. Nah keluarnya itu nanti yang jadi jago Jegingger namanya. Antara ayam alas Ya, dan ayam dengan kampung. babon biasa Kampung. itu keluar itu. Jegingger ya. Itu di biologi pertanian atau peternakan UGM termasuk bahan studi yang umum nggak, Pak? Maaf ini menyimpang. Jegingger ini. Oh saya kira mungkin tidak karena tidak, sekarang ya. Sudah tidak terjadi, itu kan masa lalu saja. Ya. Ketika ayam hutan masih berterbangan ke sini, saya misalnya anak masih sering mendengar ayam hutan berkokok di salah satu pohon di sini. Sekarang sudah tidak ada lagi ayam hutan. Ya. Dulu di situ ada hutan pohon pinus, itu banyak sekali ayam hutannya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang kembali itu, Pak. Selasih cewek itu. Sulase, siapa ini cewek? Lasi. Ya. Lasi ini gimana, Pak? Terusannya cantik, bisa menari atau lengger atau sinden saya latar belakangnya. Tidak, dia punya kelebihan kecantikan saja. Yang kemudian dia kawin dengan seorang penderes juga, tetapi si penderes ini selingkuh, menghamili orang lain. Jadi dia itu minggat ke Jakarta, mengikuti truk gula. Dulu setiap hari ada truk pengangkut gula Jawa itu loh. Dari sini ke Jakarta. Dulu konteksnya Belanda pra kemerdekaan. Ini atau sudah Soekarno. Kemerdekaan. Sudah Soekarno ya. Ya sampai di Jakarta dia jatuh ke tangan seorang perempuan itu penjual itu. Oh, mucikari. Nah, seorang mucikari. Nulis novel tapi nggak hafal karena kiai. Nah, kalau ini hafal, Bu. Nah, dia menjadi komoditas oleh si mucikari ini. Tetapi kemudian si Lasi itu diambil oleh seorang politikus yang berkuasa. Hanya sekedar cantik ya. Iya. Tapi ada sedikit kadar intelektual atau suka baca atau apa? Atau mungkin kecerdasan alami dari kecerdasan alami. Alami ya. Kelebihannya dia itu karena penampilannya sangat beda dengan perempuan Indonesia umumnya. Karena Banyumasnya? Bukan, karena darah Jepangnya. Oh, ada darah Jepang. Dari bapaknya? Bapaknya iya. Aduh. Begitu. Jadi dia kulitnya lebih putih dan matanya lebih sipit. Bayangkan sendiri. Dan ditinggal bapaknya. Kira-kira. Iya. Jugun Ianfu? Tidak, Pak. Bagaimana? Jugun Ianfu ibunya? Oh, bukan, beda lagi ya. Bukan. Ini tentara Jepang yang bapaknya Lasi itu malah masuk Islam dan ganti nama menjadi Marzuki. Tinggal di sini di Jatilawang. Jatilawang, iya. Tapi kemudian menjadi pelatih
militer pasukan DITII. Oh, masuk Islam ikut DITII. Iya, dan meninggal di dalam pasukan DITII. Itu manusianya ada, Pak? Manusianya Atau fiksi, Pak? dalam yang diceritakan ke tempat saya ada. Ada. Luar biasa. Jadi ada seorang DITII yang kemudian tahun 62 kan ada amnesti nasional. Bung Karno mengampuni seluruh tentara DI dan turun gunung tanpa diproses hukum, dan itu orang sini, dan itu yang menceritakan si tentara Jepang itu yang dilatih oleh tentara Jepang. Artinya tahun 60-an atau sebelum 60 Jatilawang ini banyak masuminya atau Oh bagaimana? iya, Jatilawang ini banyak masuminya dan NU-nya dan PNI-nya utama. PKI sedikit tapi vokal. Oh. Tapi Wah, luar biasa ini. ya, Ini ya Nabila ya. Apa Rian? Enggak. Ini langka sekali ini. Di luar penelitian UGM, sejarah, Bapak betul ini semua ya. Lalu Pak, kira-kira apa pesan Pak? Kalau ini bukunya nanti akan dibaca di PDF lewat Google dan sebagainya. Kalau di tengahnya Pak Tohari ingin memberi pesan apa di kisah ini? ya, Politikus, bekas tentara, DITII, Jatilawang, ada PKI sedikit, ada Masumi, ada DI dan PNI. kalau saya pesan kepada generasi muda itu cintailah sejarah. Cintailah sejarah. Itu sangat penting. Ya. Sejarah Indonesia umum, sejarah kedaerahan, dan mungkin juga sejarah pedesaan. Sejarah desa. Iya seperti itu. Kalau saya nyimpang sedikit Pak, Ya. sejarah desa. Karena desa Sanjaya Sailendra, sejarah Majapahit, lalu desa Demak, lalu desa Mataram Baru, atau desa Sunan Kalijogo, terus desanya Pak Karno, desanya Pak Harto, bahkan sampai Jokowi, saya melihat di luar yang tampak, yang administrasi, yang alam pikirannya dikuasai politik, itu desanya berubah terus. Ya. Sementara ini desa romantis Pak, hanya sawah, kerbau, tapi kan Pak Tohari ini mau menjelaskan alam pikiran desa. Ya. Nah itu desa Banyumas dalam konteks Bekisar Merah, Ya. itu desanya kayak apa Pak? Ya. Dikontrol PNI atau Masumi atau NU gitu loh Pak. Ya. Jadi desa ketika saya anak-anak itu guyup, rukun, orang-orangnya rukun, tetapi terbelah-belah nyata sekali. Ini kelompok ini PNI, kelompok ini NU, kelompok ini Muhammadiyah. Pembelahannya ketara sekali. Bahkan kalau misalnya orang NU itu ya menghindari punya mantu orang Muhammadiyah. Oh, sampai Iya, sampai begitu. menantu. Iya. Kalau putranya Muhammadiyah juga menghindari menantu NU. Saya kira iya juga. Iya. Iya juga. Ibu NU apa Muhammadiyah, Bu? Kami ini orang abangan. Oh, ini Islam abangan, Pak. Saya NU tapi bagian abangan. Oh. Iya, abangan. Oh, ibu ini mega bintang. Ya ngaji, Ya, ngaji, ngaji. tapi dari rumah abangan. Abangannya dipengaruhi kultur Banyumas yang cobloko, yang agak kosakatanya nekat-nekat itu, atau gimana Pak? Ini kalau gampangnya gini, orang abangan itu orang yang merasa dirinya berada di luar masjid, di luar gereja, di luar NU dan Muhammadiyah. Nah, dialah abangan. Dan jumlahnya mereka lebih besar daripada yang beragama aktif itu. Ya mereka tentu saja menyatakan dirinya Islam, tapi kan
abangan. Jadi Tapi abangannya itu dipengaruhi influencer Jawa atau abangan yang dipengaruhi Clifford Gates yang notabene enggak. Amerika, Pak? Itu Jawa. Jawa ya, Pak? Jawa. Bapak yakin itu Jawa bukan itu. abangannya si Amerika Clifford Bukan, Gates? Ya? bukan. Oke. Sebelum Clifford menulis ini udah eksis ini apa? Dengan istilah abangan juga? Iya, Oh, sudah ada istilah dari dulu, abangan. iya. Oh, makanya itu Bekisar Merah ya, Pak? Iya. Nah, itu saya agak tertarik Pak Tohari itu kan. Banyak yang mempertanyakan itu karena kata abang, kata merah itu asosiasi komunis dulu. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak Tohari berani membuat novel dengan judul Bekisar Merah. Saya kaget loh. Ternyata saya baru sadar bahwa kata merah ini dicurigai asosiatif komunis. Nah, Seperti memang sih saya tahu. Nah, merah itu diakui sebagai benderanya PKI dan sebagai nyanyiannya juga. Ada kan lagunya anak-anak PKI itu namanya Darah Rakyat. Darah rakyat masih berjalan, menderita sakit dan miskin. Pada saatnya pembalasan, kita yang menjadi hakim, kita yang menjadi hakim, ayo maju, bergerak sekarang. Merah putih panji kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah rakyat. Itu lagu PKI. oh, lagu PKI Banyumas. Saya atau- kira iya, saya tidak tahu apakah itu Kalau lihat warna strukturnya kayak itu gaya Banyumas ya, Pak. merah warna darah rakyat. Sedap. Nanti benderanya kan tidak hijau putih, tidak biru putih, tidak orange putih, tapi merah putih. Gitu. Merah semuanya. Atau merah. Tapi Jepang juga merah, Pak, mataharinya. Cina ya hampir merah semua. Dulu di sini ada kantor namanya kantor CDB, Sentral Daerah Besar. Itu tingkat Sentral? kabupaten namanya CDB, Sentral Daerah Besar Komunis. Itu merah putihnya sudah berganti merah dan kemerah-merahan. Putihnya cuman hampir merah, jadi merah tua dan merah muda saja. Itu juga Banyumas saja. Iya, ya saya lihat di CDB Purwokerto. Alasannya kira-kira, Pak, Jadi merah ingin dan sebetulnya itu mengandung pengertian itu ingin merah semua sebetulnya. Kalau ini anu, Pak, merah semangka. Kulitnya hijau, dalamnya merah. Karena Karena pernah dituduh itu. karena wajahnya Arab ini, Bu. Wajahnya Arab, jadi kulitnya itu apa hijau, dalamnya merah. Iya. Wah, menarik. Saya Kembali pernah diperiksa di perintah di Jakarta, Kopkamtib, bahwa mereka Kopkamtib? iya, mereka itu bilang begini, saya sebetulnya curiga saudara adalah semangka. Luarnya hijau NU, tapi dalamnya komunis. Mungkin dia teringat Haji Misbah. oh, ya, ya. Mengerti? Ya, mengerti, Haji. Pak. Haji tapi tokoh komunis Indonesia. Itu sastrawan juga ya, Pak? Dia orang Solo Tigo ya, malah dekat dengan Penulis juga ya? enggak, dia bukan. pengusaha, pengusaha. Tapi alirannya komunis. Temannya Semaun. Ya. Kembali tadi pesan pertama dari Bekisar Merah, dan dalam hal ini adalah tetap nuansa Banyumas. Personalnya adalah memang itu kebesaran Pak Tohari. Ada Banyumas tapi Banyumas umum yang Gedhuk Sokaraja. Tapi ada Banyumas yang mutiara pribadi Pak Tohari gitu. Nah, setelah pesan sejarah ada pesan lain di dalam elaborasi sejarah itu.
Secara Apa? umum sebetulnya saya merindukan suatu generasi yang suka membaca. Suka membaca ya. Karena saya yakin generasi yang suka membaca ini generasi yang maju dan generasi yang berkembang. Nah ini jadi saya giat sekali mengadakan bahan-bahan bacaannya dari cerita pendek dan novel. Nah, terus terang saya ini agak nyufi, Sufi ya Pak? agak nyufi. Jadi, Sufi Turki apa Sufi? Sufi Jawa. Sufi Jawa. Jadi- Bukan jadi Sufi Yaman ya Pak? bagi saya karya sastra ini bacalah, ya bahwa saya kemudian dapat royalti iya, tapi apa namanya mengetahui kalau anak pembaca atau masyarakat membaca karya saya itu saya sangat nyaman rasanya. Makanya saya senang sekali ternyata novel saya itu cetakan ke-18 Yang yang Ronggeng Ronggeng Dua Dua Paru. cetakan ke-18 berarti disukai pembaca. kalau Bekisar Merah, Bekisan Merah dicetak ulang juga tapi tidak sebanyak itu. Rogan Dua terlalu terkenal itu Pak. Terlalu terkenal. Terlalu itu. Di samping itu. Kalau nggak aman nggak enak. Iya. Pakai tapi dicempal pakai itu jadi enggak kena tangan. Ini saya ajari begini. Ini gimana Rian? Terlalu panas dan asik ini. Saya gantian supaya enggak informalnya saya kira tetap akan bagus ya. Meskipun ini on, nanti informal yang tempe dan sebagainya saya kira itu kita Nanti bukan ada. ya kita bukan Deddy Corbuzier. Ya terus ya Rian, aku tak copot ya makan tempe ya.